5 pilar kunci timnas Indonesia yang tergusur pemain naturalisasi. Kedatangan pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia racikan Sinteyong makin kompetitif. Persaingan untuk timnas Indonesia makin ketat dan beberapa pemain andalan kini harus kehilangan tempatnya. Pada masa-masa awal, Sinteyong memang mengambil kebijakan potong generasi untuk meremajakan skuad timnas Indonesia. Nama-nama pemain yang pernah menjadi langganan pun akhirnya tersingkir dari skuad Garuda. Para pemain lain pun akhirnya harus merelakan tempatnya di tim nasional setelah program naturalisasi dikebut selama masa kepemimpinan Erick Thohir. Ada banyak pemain keturunan yang kini menjadi andalan baru di skuad merah putih. Kebijakan ini berimbas pada beberapa pemain lokal yang sempat menjadi andalan, termasuk di masa-masa awal era kepemimpinan Sinteyong. Mereka tak lagi mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia karena kalah bersaing. Siapa saja pemain tersebut? Yang pertama, Andri Tani Ardiasa. Salah satu penjaga gawang yang pernah menjadi pilihan timnas Indonesia ialah Andri Tani Ardiasa. Kiper senior Persija Jakarta ini tercatat bisa menghasilkan 18 cap sejak debut pada 2014. Posisi Andri Tani pun akhirnya tergusur semenjak Sinteyong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Posisi penjaga gawang langsung diberikan kepada sosok pemain yang lebih muda, Nadeo Argawinata. Kiper berusia 32 tahun ini tampaknya sudah sulit comeback bersama timnas Indonesia. Apalagi kini Sinteyong punya penjaga gawang baru yakni Martin Paes yang mulai merebut posisi utama di posisi nomor 1. 2. Fahrudin Arianto. Salah satu bek yang bertahun-tahun menjadi pilar utama di pertahanan timnas Indonesia ialah Fahrudin Arianto. Dia bahkan menjadi salah satu pemain veteran yang pernah diandalkan Sinteyong pada awal kepemimpinannya. Bek asal Klaten, Jawa Tengah itu menjadi pilihan utama STY pada ajang Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2024, hingga Piala AFF 2022. Terakhir kali Fahrudin bermain pada playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Sejak saat itu, Fahrudin sudah menghilang dari daftar panggilan timnas Indonesia. Dia harus merelakan posisinya dihuni deretan pemain keturunan seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Jay Ijes, hingga Justin Hubner. 3. Rahmat Irianto. Masa-masa awal kepemimpinan Sinteyong sebetulnya sempat menjadi angin segar bagi gelandang Persib Bandung Rahmat Irianto. Dia menjadi salah satu pemain muda yang mendapatkan kesempatan debut bersama timnas Indonesia. Di bawah asuhan STY, pemain yang akrab disapa Rian itu sukses mengukir 30 penampilan di berbagai ajang, mulai dari kualifikasi Piala Asia 2022, Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, Piala AFF 2022, hingga kualifikasi Piala Asia 2026. Sayangnya cedera membuat Rian harus tersingkir dari persaingan. Dia sempat dipanggil saat menghadapi Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun STY belum memberinya kesempatan bermain. 4. Evan Dimas. Selanjutnya ada pula Evan Dimas Darmono yang harus kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Penurunan performa menjadi alasan utama mengapa gelandang asal Surabaya ini terlepas dari skuad Garuda. Sebelumnya, maraknya gelombang naturalisasi, Evan Dimas pernah jadi langganan di lini tengah Indonesia. Dia bahkan bisa mengukir 11 gol dari 43 penampilannya di berbagai ajang internasional. Kini munculnya nama-nama pemain seperti Tom Hayden, Ivar Jenner membuat Evan Dimas harus tersingkir. Dia terakhir kali mendapatkan panggilan pada tahun 2022, tepatnya pada laga uji coba melawan Timor Leste. Dan yang kelima, Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani juga pernah menjadi salah satu pemain muda yang paling sering mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Debutnya di skuad Garuda bahkan diukir ketika Sadil masih berusia 18 tahun. Di era kepemimpinan Sinteyong, Sadil sempat menjadi pilihan utama, tepatnya pada medio 2022 hingga 2023. Dia tak pernah absen ketika timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 hingga Piala AFF 2022. Bahkan, dia sempat bermain pada awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini namanya sudah hilang dari radar Sinteyong, tepatnya ketika memasuki ajang Piala Asia 2023.